Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Oke, di episode kali ini aku ingin ngebahas tentang perasa dan sensitif. Nah, apakah kalian termasuk orang yang perasa dan sensitif gitu ya, yang dikit-dikit dibawa perasaan gitu ya, orang yang baper gitu, atau juga yang terlalu memasukkan perkataan orang lain di hati gitu. Mungkin teman-teman kalian ada yang bilang gitu ya, yang sering bilang ke kalian gitu, kalian adalah orang yang baperan gitu ya. Jadi orang kok baperan gitu, dikit-dikit baper, bawa perasaan gitu. Nah, kenapa di sini aku pengen bahas tentang perasa dan sensitif gitu ya? Ya, karena aku merasa kalau aku juga orang yang perasa dan sensitif gitu. Bahkan kadang-kadang omongan atau perkataan orang lain itu sering aku masukkan ke hati gitu ya. Nah, sebagai seorang perasa biasanya itu saat mengambil keputusan itu seringkali melibatkan perasaan gitu. Ya bukan berarti seorang perasa juga nggak mikir juga gitu loh, atau nggak melibatkan pikirannya, nggak juga gitu. Tapi setiap orang kalau menurutku pasti memiliki pikiran dan perasaan gitu. Hanya saja sebagai seorang tipe yang perasa gitu, ya perasaannya yang lebih dominan. Nah, sebenarnya jika teman-teman para pendengar di sini ya, seorang yang perasa, kalian nggak perlu merasa bahwa menjadi orang yang perasa atau sensitif gitu ya, itu adalah hal yang buruk atau hal yang negatif gitu. Ya karena menurutku seseorang yang perasa itu adalah orang yang paling mengerti ya. Ya gitu, menurutku seseorang yang perasa adalah orang yang paling mengerti. Dan seseorang yang perasa itu biasanya dalam mengambil keputusan atau dalam situasi tertentu itu lebih menjaga perasaan orang lain gitu, lebih mementingkan keharmonisan untuk kebaikan bersama gitu, lebih cinta damai gitu, nggak seneng konflik, nggak seneng bertengkar gitu biasanya gitu, karena lebih mementingkan perasaan dalam sebuah hubungan ya, maksudnya hubungan pertemanan, hubungan ya dalam lingkup kita sebagai manusia yang sosial gitu ya. Nah, menjadi seorang perasa ini menurutku anugerah dari Tuhan gitu. Ini adalah hal yang telah Tuhan anugerahkan buat kita, dan kita pun harus bersyukur atas anugerah ini gitu. Ya meskipun mungkin teman-teman kita, sebagian teman-teman kita sering ledek gitu, teman-teman kita sering ledek kita kalau misalkan kalau kita orang yang perasa gitu ya, orang yang lemah, cengeng gitu, baperan, dikit-dikit kok dibawa perasaan gitu. Wah, sensi amat sih ini orang gitu. Biasa kan teman-teman sering ledek kayak gitu, tapi nggak perlu khawatir gitu. Dan nggak perlu minder juga dengan ledekan-ledekan itu gitu. Ya justru seseorang yang perasa itu memiliki hal yang positif yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang bukan tipe perasa atau yang perasaannya kurang terasa. Nah, sebagai seorang perasa gitu, aku juga ngerasain ini gitu. Yang aku rasain gini, ada hal-hal positif kok di dalam diri kita sebagai seorang perasa gitu. Aku sebagai seorang perasa aku juga ngerasain gitu. Yang pertama yang aku rasain sih gini, lebih mengerti perasaan orang lain gitu. Bisa dikatakan peka sih. Ya karena seringnya kita memasukkan kata orang atau perkataan orang lain di hati kita gitu. Nah, ini jadi membuat kita sadar akan permasalahan orang lain. Ya salah satu contoh kecilnya misalkan ada teman kita yang tiba-tiba nada bicaranya berubah. Mungkin berubah menjadi keras ataupun mungkin berubah menjadi pelan gitu. Nah, pasti kita juga mikirin perkataan orang itu gitu. Loh, kenapa ya kok tiba-tiba nada bicaranya berubah gitu? Langsung kita mikir tuh, wah mungkin aja dia ada masalah gitu. Nah, disitulah menurutku
hal positif gitu. Kita lebih bisa mengerti perasaan orang lain gitu, bisa memahami, mengerti orang lain. Itu sih hal yang pertama di situ. Dan yang kedua yang aku rasain gitu, gini, lebih seneng menghindari konflik gitu, nggak suka perselisihan gitulah, nggak suka konfrontasi gitu, lebih cinta damai lah katakanlah gitu ya. Ya itu karena mudahnya seorang perasa yang mungkin baperan gitu, dibawa perasaan gitu, makanya sering membuatnya untuk menghindari konflik gitu. Ya katakanlah ketika ada temen yang salah ngomong, salah bicara gitu, kita yang sebagai seorang yang perasa biasanya agak segan juga menegur secara langsung gitu, karena ya itu takut menyinggung atau takut menyakiti perasaan orang lain gitu loh. Itu yang jadi salah satu hal yang positif juga karena menghindari konflik sih gitu kan, karena kita nggak ingin menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain gitu. Dan yang ketiga yang aku rasain yaitu mungkin imajinatif, bisa dikatakan juga kreatif sih gitu ya. Mungkin karena kita bisa merasakan sesuatu hal gitu, jadi kita dibawa perasaan. Makanya sering kali kita menuliskan sesuatu yang kita rasakan gitu. Kadang juga mendapatkan inspirasi dan malah bisa jadi sebuah karya. Itu sisi positifnya bisa di situ, bisa imajinatif, kreatif, karena atas dasar perasaan kita, sesuatu atau kondisi lingkungan kita yang membuat kita masuk gitu dalam perasaan itu. Jadi malah jadi inspirasi dan jadilah sebuah karya. Dan yang keempat, menurutku gini, yang keempat biasanya orang perasa dan yang aku rasain itu kalau kita memutuskan sesuatu gitu ya, itu biasanya berpikir ulang gitu. Jadi kita biasanya berpikir ulang sebelum bertindak. Jadi tidak sembarang keputusan itu bisa langsung diambil. Pasti banyak pertimbangan yang dipikirkan, baik itu dari sisi positif maupun negatif gitu. Nah, ya balik lagi, karena tidak ingin menyakiti orang lain. Biasanya tipe perasa ini juga lebih hati-hati dalam berbicara. Aku pun juga gitu. Ketika ada situasi, kondisi yang harus memutuskan sesuatu, biasanya aku mikir gitu. Dalam berbicara pun dengan orang lain, pasti aku mikir dulu, wah kira-kira nanti kalau aku ngomong kayak gini, dia tersinggung gak ya gitu. Aku ngomong gini, dia sakit hati gak ya gitu sih. Itu yang aku rasakan sebagai seorang perasa. Makanya ya itu, berpikir ulang sebelum bertindak gitu, nggak cuman langsung memutuskan, enggak. Biasanya ya 2 kali 3 kali bahkan beberapa kali mikir dulu sebelum bertindak. Nah, kalau ngomongin soal tipe perasaan, kalau aku menilainya gini, perasaan itu kan anugerah dari Tuhan gitu. Ya semestinya harus kita syukuri gitu. Toh juga ada hal-hal yang positif juga kok gitu. Kalau misalkan kita emang tipe perasa atau yang mungkin sensitif atau baperan gitu. Jadi emang ada sisi positifnya, dan ini ya seperti yang aku bilang, anugerah dari Tuhan yang semestinya harus kita syukuri gitu. Nah, tapi sebagai seorang yang mungkin perasa, sensitif gitu ya, kita nggak boleh berlebihan. Karena ya segala hal yang berlebihan pasti nggak baik gitu. Jadi untuk aku sendiri atau mungkin untuk para pendengar podcastku gitu yang memiliki tipe yang sama gitu, maksudnya tipe perasa yang seperti yang aku rasain gitu ya, harus pinter-pinter memanage hati dan perasaan kita gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang ingin aku share ke kalian. Jadi meskipun kita tipe perasa, kita tipe yang sensitif atau sering memasukkan perkataan orang lain di hati gitu, nggak perlu merasa minder, nggak perlu merasa bahwa itu ada hal yang negatif dan hal yang buruk, karena itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Toh juga ada sisi positifnya seperti yang aku bilang tadi. Yang penting kita harus pintar memanage hati dan perasaan kita. Itu oke, mungkin itu aja sih yang ingin aku share, yang ingin aku bagikan ke teman-teman gitu, yang mungkin ya relatable lah gitu ya bagi teman-teman yang memiliki tipe yang sama.
Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.